Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, di dalam kuasa kehadiran-Mu. Biarlah melalui firman hari ini, hidup kami diubahkan menjadi seturut dengan maksud dan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Ulangan pasal 11 ayatnya yang ke-26. Demikian dikatakan, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita selalu mendengar kata berkat. Bahkan kita tidak sekedar mendengarkannya, kita bahkan menyebutnya setiap hari. Misalnya, kita selalu mengatakan kepada orang, Tuhan memberkati, God bless you. Kita mengucapkan berkat juga waktu kita makan, waktu kita menulis. Kita juga mengatakan kepada orang, have a blessed day. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apakah yang kita maksud dengan berkat ketika kita mengatakan berkat? Apakah kita sudah sepemahaman tentang apa itu berkat? Misalnya, makanan enak. Makanan enak itu berkat atau kutuk? Mungkin di saat menerimanya, kita mengatakan bahwa itu berkat. Tapi ketika ada orang yang menerima makanan enak, dan dia menyantapnya dengan sangat lahap, tapi kemudian malam harinya tiba-tiba dia dilarikan ke rumah sakit karena kolesterolnya naik. Nah, apakah makanan itu masih bisa kita katakan berkat bagi dia? Atau di sisi lain, ada orang yang naik jabatan, dan kemudian orang sekampung diundang untuk acara syukuran, dan semua orang mengatakan kamu diberkati. Dan semua orang mendoakan dia. Tapi apa yang terjadi kemudian? Beberapa lama setelah orang itu naik jabatan, dia mulai jarang ke gereja. Padahal sebelum naik jabatan dia aktif sekali di gereja. Orang itu bahkan mulai jarang berkumpul dengan keluarga. Bahkan lama-lama hubungan dengan teman-temannya pun jadi renggang. Dan mulailah dia bersentuhan dengan kehidupan yang gelap. Judi dan wanita misalnya. Akhirnya keluarganya hancur. Anak-anaknya juga drop prestasinya. Dan karirnya hancur. Nah, bagaimana kita memandang kenaikan pangkat tersebut? Apakah kenaikan pangkat itu berkat atau kutuk bagi orang itu? Atau sebaliknya, katakanlah ada orang terkena musibah yang sangat berat. Orang itu diusir dari keluarganya. Gak cukup penderitaannya sampai di situ. Dia bahkan ditangkap karena dia difitnah. Dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara pun dia disiksa. Dan semua orang kalau mendengar ceritanya mengatakan dia sangat tidak diberkati. Tapi apakah benar bahwa orang itu tidak diberkati? Ternyata dari dalam penjara itulah awal dari kebangkitannya. Dia berhasil menerjemahkan mimpi Raja Firaun dan akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, orang yang saya maksud di sini adalah Yusuf. Apakah kita berani mengatakan bahwa hari di mana saudara-saudaranya membuang dan mengusir dia adalah kutuk bagi Yusuf? Justru kita akan mengatakan bahwa pengusiran itu adalah berkat besar bagi Yusuf. Dan bukan hanya bagi Yusuf, melainkan juga bagi seluruh orang Israel. Kalau begitu, apa itu berkat? Dan apa itu kutuk? Seperti bunyi firman Tuhan hari ini kepada kita yang berbunyi, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk." Yang mana itu berkat dan yang mana itu kutuk? Ketika mengatakan firman ini, Allah sedang memperlihatkan kepada bangsa Israel tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Tanah itulah yang sedang menjadi konteks firman Tuhan hari ini. Jadi ketika Allah mengatakan, hari ini kuperlihatkan kepadamu berkat atau kutuk, sebenarnya yang sedang Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel bukan 2, melainkan 1, yaitu tanah perjanjian. Sehingga tanah perjanjian itulah yang bisa menjadi berkat, tapi juga sekaligus bisa menjadi kutuk. Ibarat kepada kita hari ini, ketika Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru untuk kita jalani, dan Tuhan mengatakan kepada kita, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat atau kutuk. Maka yang Tuhan maksudkan sebenarnya cuma satu, yaitu hari ini.
Hari ini itu bisa menjadi berkat bagi kita, tapi juga sekaligus bisa menjadi kutuk bagi kita. Tergantung cara kita menjalaninya. Itu sebabnya, kalau kita memperhatikan ayat berikutnya dari firman Tuhan hari ini, yaitu ayat 27 dan 28, di situ Tuhan memberikan keterangan. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kata Tuhan. Dan di ayat 28 dikatakan, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Ayat 28. Jadi berkat atau kutuk itu bukan pada pemberian Tuhannya, melainkan pada sikap hati kita menjalani pemberian Tuhan itu. Di tanah yang sama, yaitu tanah perjanjian, umat bisa mengalami berkat, dan juga umat sekaligus bisa mengalami kutuk. Tergantung bagaimana mereka setia memberi respon yang diharapkan tadi, yaitu mengasihi Tuhan. Jadi berkat atau kutuk bukan pertama-tama pada tanahnya, tetapi pada sikap hati umat terhadap Tuhan di tanah itu, ketika mereka menginjak tanah itu. Tanah subur, berlimpah susu dan madu, bisa menjadi kutuk kalau umat bersikap mengabaikan Tuhan. Sebaliknya, barisan tentara musuh yang menggentarkan hati malah bisa menjadi jalan berkat apabila umat berjalan menurut titah Tuhan. Jadi berkat atau kutuk di dalam kehidupan ini bergantung pada perspektif, bergantung pada sikap, dan bergantung pada tanggung jawab kita kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan ini. Itu yang ingin dikatakan oleh kitab Ulangan bagi kita hari ini. Berkat atau kutuk, untung atau malang, berpulang pada bagaimana kita mengolah dan merespon kehidupan anugerah Tuhan ini. Kalau kita bertanya, apakah waktu adalah berkat dari Tuhan? Oh ya, kita pasti mengatakan waktu adalah berkat dari Tuhan. Waktu adalah berkat bagi siapa yang mensyukurinya dan bagi siapa yang menggunakannya dengan bijaksana. Tetapi jangan salah, waktu juga sekaligus bisa menjadi jahat apabila disia-siakan dan akhirnya cuma menyisakan penyesalan bagi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Loh, bukankah waktu itu baik? Bukankah waktu itu anugerah Tuhan? Bagaimana mungkin bisa Rasul Paulus mengatakan waktu itu jahat? Ya, waktu memang anugerah Tuhan, waktu memang berkat. Tapi waktu juga sekaligus bisa menjadi jahat dan mendatangkan penyesalan bagi orang yang menyia-nyiakannya. Maka hal yang sama juga terjadi terhadap semua yang kita dapatkan dalam hidup ini. Kesehatan, makanan enak, harta, dan sebagainya dan seterusnya, belum tentu itu semua adalah berkat. Sebaliknya, penyakit, penderitaan, bangkrut, dan kegagalan belum tentu itu adalah kutuk. Kesehatan, makanan enak, jabatan, dan lain-lain justru bisa menjadi kutuk kalau kita menjalaninya menyimpang dari Tuhan. Sebaliknya, penyakit, kebangkrutan, kegagalan justru bisa menjadi berkat kalau kita menjalaninya bersama dengan Tuhan. Ada banyak sekali orang, ada banyak sekali contoh dalam hidup ini. Ketika orang itu hidupnya masih sederhana, dia sangat dekat dengan keluarga dan dia dekat kepada semua orang. Tetapi begitu hidupnya kaya, mulailah dia jauh dari Tuhan dan dia mulai jauh dari semua orang, bahkan dari keluarganya, dan akhirnya kehidupannya hancur. Maka kalau kita mengatakan kiranya Tuhan memberkati, itu bukan berarti bahwa Tuhan akan mendatangkan kepada kita atau kepada orang yang kita doakan itu hal-hal yang enak-enak saja. Kalaupun kita mengatakan kepadanya, kita mendoakannya, God bless you, atau Tuhan memberkatimu, sebenarnya doa kita adalah agar apapun yang terjadi pada orang tersebut, baik itu suka maupun duka, kiranya dia dapat menjalaninya bersama dengan Tuhan, sehingga harinya akan dipenuhi oleh damai sejahtera. Maka sekali lagi firman Tuhan disuarakan bagi kita hari ini. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu berkat atau kutuk, kata Tuhan, yaitu hari ini, hari baru yang kuberikan kepadamu. Maka jalanilah seturut dengan firman-Ku, kata Tuhan. Maka hari ini akan menjadi berkat bagimu. Tetapi jika engkau menyimpang dariku, kata Tuhan, hari ini justru bisa menjadi kutuk yang mengerikan bagimu, yang akan engkau sesali di kemudian hari.
Semoga hari ini tidak menjadi kutuk bagi kita, melainkan menjadi berkat terindah dari Tuhan bagi kita yang akan kita kenang sangat-sangat lama. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang bisa meneguhkan kami dan mengingatkan kami tentang apa itu berkat atau kutuk. Berkat atau kutuk bukan terletak pada pemberian Tuhan, tapi pada sikap hati kami merespon dan menjalani setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Maka ajarkan kami Tuhan untuk selalu mensyukuri apapun itu, kesenangan maupun penderitaan, kesehatan maupun penyakit, harta maupun kegagalan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu meresponnya seturut dengan kehendak Tuhan. Maka semua itu akan menjadi berkat yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kiranya kami dapat menjalani hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.